Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan ke kita ya, mulai dari di kolom komentar dan juga ada yang langsung dikirimkan melalui WhatsApp ya, yaitu yang ada di deskripsi video nomor WhatsAppnya. Jika Anda ingin konsultasi silahkan Anda hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video serta media sosial juga yang ada di beranda YouTube seperti itu. Ada banyak pertanyaan ya ini, nanti kita bikin satu-satu atau langsung dibahas semuanya. Kayaknya karena temanya berbeda-beda, ini lebih baik kita bikin satu-satu terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya pertama yaitu ini, dari Bang Jafar ya, 13 jam yang lalu. Mas mau tanya, kalau saksi satu berhalangan hadir apa jadi masalah, dan apa bisa saksi berhalangan hadir bisa diganti seperti itu. Ini mengenai saksi pertanyaannya, nanti ada juga yang kita gabung saja pertanyaannya, yaitu ini mengenai saksi juga. Sore Pak, maaf mengganggu waktunya, saya Wahyu ya, Mas Wahyu mau konsultasi. Apakah bisa menghadirkan saksi anak saya sendiri di persidangan perceraian seperti itu. Jadi pertanyaannya ini, apakah anak bisa jadi saksi, dan kalau saksinya hanya satu apakah bisa, dan bisa diganti kalau salah satu nggak hadir seperti itu. Untuk pertanyaan pertama yaitu anak sebagai saksi, apakah boleh? Di dalam hukum perdata, saksi itu dibatasi ya, jadi tidak semua orang menjadi saksi ya. Untuk saksi yang masih memiliki hubungan darah, sedarah dan semeda itu nggak boleh berdasarkan hukum perdata. Namun dikecualikan untuk perkara di pengadilan agama, untuk perkara-perkara perceraian, untuk perkara talak, dan untuk perkara-perkara di pengadilan agama itu boleh. Untuk keluarga dekatnya misalnya ayah, ibu, anak, dan nggak ada batasannya seperti itu. Jadi menjawab pertanyaannya apakah anak boleh dan bisa menjadi saksi, anak kandung bisa menjadi saksi ketika anak kandung tersebut sudah dianggap dewasa, sudah bisa mempertanggungjawabkan kesaksiannya. Setelah itu juga bisa memberikan keterangan yang benar seperti itu, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksikan seperti itu ya. Jadi ketika sudah dewasa, minimal milik KTP atau sudah kawin seperti itu, boleh menjadi saksi di persidangan. Itu pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua mengenai saksi yang berhalangan hadir apakah bisa diganti, dan bagaimana apakah bisa mengganggu jalannya persidangan ya. Untuk minimal saksi yang dihadirkan itu biasanya minimal hanya adalah dua ya, karena satu saksi itu bukan saksi ya, jadi saksi minimal harus dua seperti itu. Jadi bagaimana jika saksinya hanya satu? Kalau hanya satu, biasanya majelis hakim akan menunda untuk mendatangkan saksi untuk persidangan selanjutnya seperti itu ya, karena salah satu saksi berhalangan hadir ya. Jadi untuk sidang selanjutnya masih agenda pembuktian, mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat atau tergugat seperti itu ya. Jadi biasanya akan ditunda, serta saksi yang nggak hadir akan dihadirkan lagi atau diganti seperti itu bisa. Namun jika majelis hakim berpendapat kesaksian serta bukti tertulisnya sudah cukup dan lengkap, biasanya juga nggak perlu dihadirkan lagi. Dan kalau majelis merasa cukup ya langsung diputuskan. Oh ya, ternyata sudah yakin seperti itu mengenai perkara tersebut, bisa langsung diputuskan. Jadi tergantung kondisionalnya bagaimana perkara tersebut seperti itu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, karena beda materi, nanti kita bahas di video selanjutnya seperti itu. Saya pikir itu cukup seperti biasa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.